kata yang dirangkai menjadi kalimat, sebait syair yang dirangkai menjadi lagu. Izinkan salam terucap walau tangan ini tidak tersentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ibu Tri Tito Karnavian. Yang kami hormati Kasubdit Fasilitasi PKK, Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati anggota Tim Penggerak PKK Pusat. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati, beserta anggota. Yang kami hormati Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para Ketua Tim Penggerak PKK Kota, Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan beserta anggota seprovinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua Kelompok PKK RW, RT, Kader Dasawisma, dan pengelola RPTRA seprovinsi DKI Jakarta. Tiada kata yang paling indah untuk diucap selain puji serta syukur. Marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang masih dapat kita rasakan. Sehingga hari ini, Senin 31 Agustus 2020, kita dapat bersama mengikuti secara virtual acara laporan gebrak masker Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, acara diawali dengan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PKK. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saat ini udaranya panas. Kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah. Hari Jumat makan ikan. Duduknya di atas tikar. Selamat datang kami ucapkan dalam acara laporan gebrak masker. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya. Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat, Ibu Tuti Kusumawati, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ibu Tri Tito Karnavian. Yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati. Yang kami hormati, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 4, beserta seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati pula seluruh pengurus Tim Penggerak PKK pusat, fasilitas PKK Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati para kepala OPD, Dinas BPBD, Biro Pemerintahan, dan UKPD yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati pula Ketua DPP Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Praajaan Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para Ketua Tim Penggerak PKK Kota, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan. Yang kami hormati Ketua Kelompok PKK RW, RT, dan kader Dasawisma PKK, serta pengelola RPTRA, serta hadirin Bapak Ibu yang kami hormati pula. Sekali lagi bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bersama-sama dapat menghadiri rapat secara daring dalam rangka laporan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Umum Tim Penggerak PKK terkait dengan penyelenggaraan gebrak masker. Ibu Ketua Umum, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan rasa apresiasi yang setinggi-tingginya dari Pemprov DKI Jakarta kepada jajaran Tim Penggerak PKK, baik pusat, Provinsi DKI Jakarta, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga kader-kader Dasawisma PKK yang berada di garda terdepan, yang mana Dasawisma ini selanjutnya melingkupi 10-20 wisma yang ada di lingkungannya masing-masing, serta seluruh elemen kader-kader lainnya termasuk pengelola RPTRA yang telah berpartisipasi sangat aktif bahkan menjadi pelaku utama garda terdepan dalam upaya-upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, utamanya dalam kerangka gebrak masker. Ibu Ketua Umum yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Bapak Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, apresiasi kami sampaikan pula kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK ini yang mana secara aktif dalam gebrak masker, khususnya untuk Tim Penggerak PKK DKI Jakarta ini telah menunjukkan partisipasi maupun kinerja yang sangat luar biasa dalam penyelenggaraan upaya-upaya menghadirkan kesejahteraan keluarga, yang mana hal ini secara formal telah diformulasikan dalam bentuk Instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2019 yang lalu. Di dalam Instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2019 yang lalu terdapat dua diktum yang sangat elementer, yang sangat penting, yakni
diktum ke-1 bahwa seluruh program kegiatan perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang terkait dengan program kesejahteraan keluarga dilakukan melalui tim PKK. Lalu kemudian diktum keduanya melaksanakan sinkronisasi dan integrasi program kegiatan kesejahteraan keluarga pada perangkat daerah, unit kerja pada perangkat menggunakan data satu pintu dari data PKK. Ini artinya bahwa keberadaan tim penggerak PKK ini sungguh menjadi sangat sentral di dalam menghadirkan upaya-upaya kesejahteraan keluarga dimanapun keluarga-keluarga itu berada, dan di Provinsi DKI Jakarta khususnya hal ini sudah dijadikan salah satu sumber utama dalam pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program-program kesejahteraan keluarga. Ibu Ketua Umum, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, lanjut berikutnya. Berikutnya ini kami sedikit menginformasikan Ibu, lanjut, bahwa apresiasi kami ini betul-betul kami tujukan kepada tim penggerak PKK selain sebagai garda terdepan dalam gebrak masker, namun juga yang sangat esensial bahwa tim penggerak PKK DKI Jakarta yang memiliki kewajiban melakukan pendataan wisma atau rumah-rumah yang awalnya terdiri atas 82 pertanyaan secara standar Dasawisma. Saat ini Dasawisma ini diberikan tugas tambahan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta ini diberi tambahan tugas. Selain mendata yang Dasawisma 82 pertanyaan, diberikan lagi tambahan pertanyaan, 46 pertanyaan pendataan keluarga yang berasal dari kelembagaan BKKBN, lalu kemudian ada 18 elemen sekaligus untuk melakukan updating data-data Dukcapil, lalu dari Kementerian PPPA 24 variabel ketahanan keluarga, dari Kemensos 91 pertanyaan terkait dengan data DTKS, lalu kemudian ditambah lagi 10 pertanyaan terkait dengan potensi untuk pencegahan kebakaran, mengingat kebakaran di Jakarta ini menjadi hal yang sangat penting untuk dicegah. Lanjut, dari 196 variabel secara total ini, tim penggerak PKK DKI Jakarta telah menyelesaikan 70% pendataan keluarga yang terpadu satu pintunya, dan keburu saat ini kita terpaksa hentikan di bulan Maret yang lalu karena adanya pandemi COVID. Namun demikian, data yang sudah terkumpul ada 2.000 jumlah bangunan, 2 juta bangunan, kemudian 2,4 juta keluarga dan 7,7 juta penduduk dari 11 juta yang memiliki KTP. Adapun jumlah Dasawisma PKK yang direkrut oleh tim penggerak PKK ini berjumlah 74.689 yang semuanya sudah terkelola secara digital, di mana pembagiannya di Jakarta Pusat 11.000 lebih, di Jakarta Barat 14.000 lebih, di Jakarta Timur 26.000, Utara 12.000, Selatan 17.000, dan di Kepulauan 1.353 kader. Dan saat ini aplikasi yang digunakan, jadi dalam pendataan ini Penggerak PKK DKI Jakarta sudah menggunakan aplikasi yang namanya Carik Jakarta, di mana di dalam aplikasi ini sudah dikembangkan pula karena tim penggerak PKK DKI ini diberikan berbagai tugas tambahan oleh Pemprov, maka aplikasi Carik Jakarta ini juga sudah dikembangkan. Itu sebabnya kader-kader Dasawisma sudah dapat melaporkan berapa kiranya penduduk yang ada di sekitarnya, termasuk memiliki kerentanan cukup tinggi yang memiliki komorbiditas, yakni ada 5 jenis penyakit dan 1 kategori lansia. Dan ini adalah contoh-contoh di dalam Carik Jakarta yang sudah memberikan laporannya, responsnya, di mana siaga COVID untuk lansia ini sudah dilaporkan, ada yang lewat email, ada yang lewat segala macam sarana, tapi juga ada yang langsung dari
Carik Jakarta ini. Kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, semua sudah bisa dilakukan melalui aplikasi Carik Jakarta. Lanjut. Lalu kemudian dalam peran kader tim penggerak PKK di masa pandemik ini sudah tidak diragukan lagi, di samping gebrak masker yang nanti akan dilaporkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dalam 2 minggu ini, juga sebelumnya Pemprov DKI Jakarta juga sudah titip melalui Tim Penggerak PKK ini, bahkan sudah diformulasikan juga ke dalam Ingup 25 tahun 2020. Di samping itu, data Tim Penggerak PKK melalui Carik Jakarta ini juga sudah dimanfaatkan oleh berbagai kementerian lembaga dalam mendistribusikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Di antaranya ketika pembagian sembako, data dari Carik Jakarta juga merupakan salah satu data utama. Kemudian ketika dilakukan distribusi bantuan-bantuan spesifik perempuan dan anak baik oleh Kementerian PPPA, oleh dunia usaha, baik di pusat dan oleh berbagai elemen lainnya. Terakhir kami ingin menyampaikan apresiasi kepada tim penggerak PKK ini dengan juga mengapresiasi bahwa tim penggerak PKK dengan Carik Jakartanya saat ini telah memiliki akun baik Instagram maupun Facebook, yang mana akun Instagram Carik Jakarta ini saat ini sudah diakses atau memiliki follower sebanyak 62.000 dan akun Facebook memiliki member atau follower 43.000 lebih. Dan saat ini Ibu Ketua Umum dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta kami informasikan juga bahwa selain 500 peserta yang ada di dalam Zoom ini, kita juga sedang melaksanakan live streaming melalui YouTube, kanal YouTube Dinas PPAPP DKI Jakarta, Instagram Carik Jakarta, Facebook Carik Jakarta, Instagram Tim Penggerak PKK, dan Facebook Tim Penggerak PKK yang pada saat ini saya kira peserta live streaming ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada di sekarang ini. Saya mendapatkan laporan 3.200 orang dari berbagai channel live streaming sedang menyaksikan siaran langsung kita terkait dengan laporan gebrak masker ini oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan Ibu Ketua Umum. Kita tentu terus berharap akan terus bertambah yang akses terhadap live streaming kita. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Umum yang telah berkenan menghadiri rapat daring ini. Tentu saja kami juga semua berharap arahan dari Ibu, dan juga terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang tidak lelah-lelahnya terus mendukung kami Pemprov DKI Jakarta dalam upaya-upaya menghadirkan kesejahteraan keluarga di tengah-tengah para keluarga-keluarga yang ada di DKI Jakarta, khususnya dimanapun berada pada umumnya. Sekali lagi terima kasih atas penyelenggaraan laporan daring ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dan barokah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti Kusumawati yang telah memberikan sambutan. Saat ini udaranya panas. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Setelah sambutan Kepala Dinas, kita dengarkan laporan Ibu Ketua. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Ibu Tri Tito Karnavian beserta jajaran, Kepala Subdirektorat Fasilitasi PKK Kementerian Dalam Negeri Ibu Din Windarti, Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Ibu Tuti Kusumawati, juga Kepala BP
BPBD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sabdo Kurnianto, yang saya cintai dan sayangi para ketua tim penggerak PKK Kota dan Kabupaten DKI Jakarta beserta jajarannya, dan seluruh kader PKK, kader Dasawisma se-DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PKK DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Ketua Umum hadir hari ini untuk bertegur sapa secara virtual dengan kami dan juga untuk mendengarkan laporan kegiatan PKK DKI Jakarta dalam penanggulangan COVID-19 sampai saat ini. Hari ini yang ikut hadir secara virtual dari PKK DKI Jakarta adalah para tim penggerak PKK Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, hingga Kelurahan, serta kader RT/RW, kader RT/RW, kader PKK RT/RW, dan kader Dasawisma, beserta pengelola RPETRA. Izinkan saya mewakili tim penggerak PKK DKI Jakarta untuk menceritakan sedikit gerak PKK DKI Jakarta dalam penanggulangan COVID-19 sampai saat ini. Ibu Ketua Umum dan Ibu Bapak yang saya hormati, kita sama-sama menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak merata di berbagai sektor yang memaksa kita untuk menerima ulang harapan dan juga melakukan berbagai penyesuaian. Waspada COVID-19 di Indonesia pada bulan Februari 2020 hingga sekarang, kami mencoba untuk melakukan berbagai langkah sesuai dengan peran dan tugas PKK, yaitu mendata, menggerakkan, dan menyuluh. Untuk menunjang peran mendata, PKK DKI Jakarta secara konsisten berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam pencegahan penularan COVID-19 agar langkah PKK selaras dengan arah gerak Pemprov. Sebagai contoh, data Dasawisma yang sudah dikumpulkan oleh para kader Dasawisma melalui aplikasi Carik Jakarta dimanfaatkan oleh SKPD dalam pemetaan kebutuhan dalam membuat kebijakan atau program. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Tuti, dengan adanya data dari Carik Jakarta dan juga jejaring yang dimiliki PKK hingga unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga yang dimiliki oleh PKK, sehingga PKK dapat membantu dalam pendistribusian bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Dalam hal menggerakkan, dengan adanya anjuran untuk berkegiatan dari rumah, kami mengadakan berbagai kegiatan webinar melalui kolaborasi dengan banyak pihak untuk para kader PKK. Harapannya agar para kader bisa tetap berdaya dalam masa pandemi ini. Selain itu, kami juga membuat ajakan untuk tetap produktif di rumah selama masa pandemi dengan memberikan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Kami juga secara aktif berkolaborasi dalam berbagai program untuk mengajak warga Jakarta agar bisa mengambil peran sesuai dengan kemampuannya untuk membantu sesama warga. Peran ketiga, yaitu menyuluh. Dalam hal ini, langkah utama yang kami lakukan adalah membuat surat edaran dari tim penggerak PKK Provinsi untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan informasi dari pemerintah provinsi dan tim penggerak PKK Pusat. Hal ini dilakukan agar seluruh kader bergerak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan bergerak bersama. Kami juga memaksimalkan aplikasi pesan instan untuk meneruskan informasi secara berjenjang hingga ke tingkat Dasawisma. Walaupun tidak bisa tatap muka, kami tetap mengupayakan agar komunikasi bisa tetap berjalan. Selain itu, kami juga memaksimalkan media sosial dalam penyampaian informasi terkait COVID-19, dikarenakan banyaknya sumber informasi dan berita yang bisa diakses warga,
kami mencoba memastikan informasi yang dipublikasikan adalah informasi yang kredibel dan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada. Dalam implementasinya, setiap Pokja terlibat dalam upaya-upaya tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Pokja selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah sekretariat. Dalam bergerak, PKK DKI Jakarta mengacu pada ketentuan tertulis baik dari pemerintah pusat, Ketua Umum PKK, Pemprov DKI Jakarta, dan juga dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Seperti yang tertulis pada slides, ada beberapa contoh peraturan yang kita gunakan sebagai dasar langkah dari PKK Provinsi DKI Jakarta. Sebagai leher dari organisasi, sekretaris memastikan peraturan tersampaikan ke seluruh tingkatan. Sebagai contoh, pada saat instruksi Gubernur nomor 25 tahun 2020 tentang perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki resiko tinggi bila terpapar coronavirus 19 di Provinsi DKI Jakarta dikeluarkan, kami PKK DKI Jakarta membuat petunjuk teknis untuk kader PKK dan kader Dasawisma dalam memantau warga beresiko COVID-19. Sekretariat, pendataan menjadi salah satu kegiatan utama. Dengan kerjasama dan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, data keluarga yang sudah dikumpulkan oleh para kader dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pembuatan berbagai program yang dibutuhkan selama masa pandemi. Seperti contoh yang tadi digambarkan oleh Bu Titi, bahwa kita diminta untuk mendata penduduk beresiko, ibu hamil, dan lain-lain. Seperti yang dapat dilihat pada layar, tergambar data sebaran populasi beresiko COVID-19 dengan klasifikasi kelompok ibu hamil, pasca melahirkan, lansia, dan non-lansia dengan penyakit komorbid, sesuai dengan instruksi Gubernur 25 tahun 2020. Selain itu, pengelolaan media informasi juga berada dalam ruang gerak sekretariat. Berbagai platform media sosial digunakan, diantaranya Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, website di Berita Jakarta, Kominfotik, dan lain-lain. Juga tidak ketinggalan TikTok. Ibu-ibu ini semangat sekali dengan TikTok. Khususnya untuk Instagram, dalam lingkup Jakarta, PKK DKI Jakarta memiliki lebih dari 200 jejaring akun yang terdiri dari akun PKK Provinsi, wilayah, kecamatan, hingga kelurahan, serta akun para kader dan juga pengelola RPTRA yang terus secara aktif menggaungkan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Selama masa pandemi ini, kami coba terus berinovasi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat. Di Pokja 1 secara aktif melakukan kegiatan yang meliputi halal bihalal yang dilaksanakan secara virtual. Mungkin sebelumnya tidak terfikir bahwa halal bihalal yang biasanya berkumpul dan makan bersama pada tahun ini kita lakukan secara tatap layar. Walaupun demikian, esensi menjaga silaturahmi dan halal bihalal tidak hilang. Dari rumah masing-masing kita bisa saling sapa dan melakukan komunikasi secara virtual. Hal lain yang berbeda tahun ini adalah pelaksanaan kurban yang keseluruhan prosesnya memperhatikan protokol kesehatan termasuk saat pembagiannya. Pelaksanaan pelatihan wawasan kebangsaan yang diadakan secara rutin setiap tahunnya kali ini dilaksanakan secara virtual yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, dan kami juga berinisiasi melakukan kegiatan virtual lainnya seperti cerita sore yang merupakan wadah berbagi cerita bagi aktor-aktor penggerak atau yang terdampak selama masa penanggulangan COVID melalui live Instagram. Jadi dokter, perawat, guru, aktor lainnya kami ajak berbagi cerita hingga kita bisa memahami bagaimana perjuangan dalam masa pandemi ini. Jadi bagaimana guru yang harus mendidik anak di sekolah, kemudian juga mendidik anaknya di rumah, kisah-kisah ini membuat kita merasa tidak sendiri
bahwa kita memiliki nasib yang sama dan bersama-sama kita menghadapi COVID. Salah satu potensi yang dimiliki oleh kader PKK saat ini adalah mereka ini adalah kader-kader pembelajar yang mudah sekali beradaptasi. Hal ini tergambar sekali pada kader PKK yang terus bergerak walaupun sebagian besar kegiatannya dilakukan dengan cara yang berbeda. Di Pokja 2, kita terus mendorong kegiatan yang bermanfaat untuk orang tua dan anak karena proses pembelajaran proses pembelajaran yang terdampak pada masa pandemi ini dilaksanakan di rumah. Beberapa kegiatan di antaranya membuat kegiatan dongeng virtual yang diikuti oleh anak-anak PAUD yang menonton dari rumah masing-masing. Harapannya anak-anak ini bisa mendapatkan hiburan yang edukatif selama di rumah dengan cerita-cerita aksi hidup baik. Pokja 2 aktif melaksanakan berbagai webinar seperti sosialisasi belajar dari rumah bagi kader PKK yang diharapkan mampu memberi bimbingan kepada orang tua bagaimana cara mendampingi anak untuk belajar di rumah dalam kondisi pandemi. Dan juga webinar tentang parenting yang topiknya erat berkaitan dengan kebutuhan saat ini atau di masa pandemi ini. Selain itu, Pokja 2 juga menjadi mitra Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program teman di rumah yang mengajak masyarakat untuk menyumbangkan mainan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Jadi mereka bisa betah main di rumah dengan mainan dari sumbangan warga. Keluarga mendukung keluarga. Untuk mendukung UP2K di DKI Jakarta, kami membuat wadah promosi digital agar lebih dikenal masyarakat. Kami menamakannya dengan Rabu P2K, dengan mendedikasikan hari Rabu untuk mempublikasikan berbagai produk UP2K melalui Instagram PKK. Dengan mencantumkan nomor penjual, masyarakat yang tertarik bisa langsung menghubungi dan membelinya. Salah satu untuk Pokja 3 saat ini kebiasaan yang mulai dilirik oleh masyarakat adalah berkebun di rumah. Ini merupakan ruang lingkup gerak Pokja 3 di PKK. Untuk menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan, Pokja 3 secara aktif berkolaborasi dengan berbagai organisasi dalam pelaksanaan webinar terkait bercocok tanam dan pengolahan makanan. Selain kader keluarga di Jakarta juga bisa mengikutinya secara virtual. Kami menginisiasi wadah berbagi ilmu yang dinamakan dengan kelas sore yang diadakan setiap hari Jumat melalui live Instagram. Ragam expert kami undang untuk diajak diskusi secara virtual dan bisa disaksikan secara langsung oleh keluarga Jakarta dari rumahnya masing-masing. Yang baru saja kami gaungkan di DKI Jakarta adalah Gerakan Semai Jakarta. Gerakan ini bertujuan untuk mengajak keluarga Jakarta menjadikan berkebun di rumah sebagai kebiasaan. Sebagai langkah awal kami membuka kelas Semai Jakarta untuk yang ingin belajar berkebun langsung dengan penggerak-penggerak di lingkungan. Berbicara tentang pandemi, Pokja 4 memiliki peran yang cukup besar. Salah satunya adalah menggaungkan kembali perilaku hidup bersih dan sehat dan juga aman, karena hal yang paling esensial saat ini dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 adalah mencuci tangan dengan langkah yang benar. Berkaitan dengan kesehatan anak, imunisasi tetap perlu diperhatikan, dan di masa pandemi ini Pokja 4 mendorong para kader untuk menyampaikan informasi kepada orang tua, balita, agar dapat melakukan imunisasi di puskesmas terdekat dengan terlebih dahulu mendaftar dan meminta jadwal yang dibantu oleh kader posyandu agar saat kunjungan ke puskesmas tidak ada terjadi kerumunan. Selain itu, Pokja 4 juga menginisiasi ajakan Jumat Jumantik melalui sosial media untuk menggerakkan keluarga Jakarta melakukan pemantauan jentik secara mandiri di rumah masing-masing dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. Sama dengan Pokja lainnya, Pokja 4 juga melakukan pelatihan secara virtual
berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pengetahuan kepada kader PKK terkait kesehatan di masa pandemi. Yang terakhir adalah Foksus. Dalam masa ini, kelompok ini bekerja secara aktif mengajak pengelola ruang publik terbuka ramah anak untuk tetap berdaya, walaupun RPTRA belum dibuka hingga saat ini, belum digunakan untuk tempat beraktivitas sebagaimana mestinya. Pengelola RPTRA tetap bergerak secara kreatif. Mereka aktif membuat masker dan juga ikut membagikan kepada keluarga di sekitar. Foksus juga melaksanakan pelatihan untuk pengelola RPTRA secara virtual agar pengelola RPTRA tetap memahami tentang 10 program pokok PKK. Salah satu perubahan perilaku yang perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat saat ini adalah penggunaan masker dalam keseharian. Nah, semenjak bulan April 2020, PKK DKI Jakarta terus mendukung langkah Pemprov DKI dalam pembagian masker ke masyarakat. Sebanyak 20 juta masker yang dibagikan untuk seluruh keluarga di Jakarta. Itu seimbang dengan 1 penduduk 2 buah masker. Tentunya hal ini perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat tentang bagaimana menggunakan masker yang benar dan perilaku hidup bersih dan aman lainnya. Sesuai dengan hasil rapat melalui video conference tentang realisasi penggunaan masker, cuci tangan, serta menjaga jarak untuk perubahan perilaku baru masa pandemi COVID-19, dan juga berdasarkan surat edaran dari tim penggerak PKK Pusat perihal kegiatan PKK Gebrak Masker, secara bersama-sama kami melakukan gebrak masker dan kampanye 3M di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rasanya sebuah kehormatan bagi kami, Bapak Presiden Joko Widodo mempercayakan kader untuk terlibat langsung dalam upaya perubahan perilaku masyarakat ini. Dalam masa pandemi, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sangat esensial untuk dimulai dari diri kita sendiri dan dari keluarga. Alhamdulillah, untuk pengadaan masker, ada banyak pihak yang mempercayakan PKK untuk menyalurkannya ke keluarga-keluarga di Jakarta. Urunan masyarakat, CSR, organisasi, komunitas, dan lain-lain. Dari semenjak bulan April hingga gebrak masker dijalankan, kader PKK DKI Jakarta sudah membagikan masker dengan total 15.986.791 buah masker. Pencapaian ini didapat melalui kerja keras yang dilakukan oleh kader-kader yang ada di wilayah kota dan kabupaten. Pembagian masker dapat dilakukan dengan keterlibatan seluruh kader PKK yang terdata saat ini kurang lebih 117.264 orang dan terdiri dari tim penggerak PKK Provinsi, tim penggerak PKK Kota Kabupaten, tim penggerak PKK Kecamatan, tim penggerak PKK Kelurahan, kelompok PKK RW, kelompok PKK RT, dan kelompok Dasawisma, serta para pengelola RPTRA. Pembagian masker oleh para kader menerapkan 3 prinsip utama, yaitu menerapkan protokol kesehatan pada saat pembagian masker, tetap menjaga jarak, tidak berkerumun, dan menggunakan masker. Dan juga hanya kader dalam keadaan sehat yang diperbolehkan untuk membagikan secara langsung. Prinsip yang kedua adalah masker diprioritaskan untuk keluarga-keluarga yang paling membutuhkan. Contohnya, wilayah Jakarta Barat diutamakan pembagian masker untuk korban kebakaran yang berlokasi di Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora. Selain membagikan masker, setiap kader juga mengedukasi masyarakat terkait bagaimana cara menggunakan masker yang benar dan pesan 3M. Berikut rincian jumlah masker yang telah dibagikan di setiap wilayah hingga 24 Agustus 2020. Jakarta Utara 3.727.927 masker, Jakarta Selatan 3.259.528 masker, Jakarta Barat 3.837.135 masker, Kepulauan Seribu 80.287 masker, Jakarta Pusat
2.191.467 masker, dan Jakarta Timur 2.963.126 masker. Ada beberapa inovasi juga yang kita lakukan oleh kader PKK dalam membagikan masker ini, dan juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya 3M melalui konten edukatif dan kreatif, e-poster, video himbauan, pantun, dan lain-lain yang disebarkan melalui media sosial PKK. Menyampaikan pesan 3M pada setiap kegiatan virtual yang diadakan oleh PKK, dan membuat spanduk tentang pesan 3M untuk dipasang di tempat publik. Menghimbau pentingnya 3M melalui toa masjid setempat, dan juga sosialisasi dengan memasang pesan edukatif melalui videotron. Membuat lagu jingle agar lebih mudah diingat. Ada juga yang melakukan bersepeda keliling sambil berbagi masker, dan juga jalan keliling wilayah dengan membawa poster berisi pesan 3M. Semangat dan kreativitas para kader inilah yang menjadi penambah semangat kami semua untuk terus bergerak untuk keluarga di Jakarta. Hal ini muncul secara organik, Bu Tito dan para kader di wilayah kota dan kabupaten. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh tim penggerak PKK, kader PKK, kader Desa Wisma, dan juga pengelola RPTRA di DKI Jakarta yang sudah bekerja keras dan penuh dedikasi meski di tengah situasi pandemi ini. Dan tentu ini juga tidak terlepas dari kepemimpinan para ketua tim penggerak PKK Kota dan Kabupaten yang selalu memberikan perhatian dan bekerja dengan hati yang tulus. Insya Allah kita akan bisa melalui kondisi pandemi ini secara bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait peran dan gerak PKK DKI Jakarta selama masa pandemi sampai saat ini. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jababeka, pulangnya mampir ke Blok M. Kami semua kader PKK dari DKI Jakarta siap kampanyekan 3M. Terima kasih banyak. Mohon arahan dari Ketua Umum pada kami semua untuk langkah-langkah berikutnya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan laporan gebrak masker pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan pemutaran video pelaksanaan gebrak masker di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Naik sepeda tua ke Kalibata, tetap waspada, pandemi masih melanda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung gebrak masker atau gerakan bersama pakai masker yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan melibatkan para kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK. Melalui kegiatan gebrak masker yang turut menyosialisasikan pola kebiasaan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, diharapkan dapat diterapkan masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung gebrak masker atau gerakan bersama pakai masker yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan melibatkan para kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK. Melalui kegiatan gebrak masker yang turut menyosialisasikan pola kebiasaan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, diharapkan dapat selalu diterapkan masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, pola hidup bersih dan sehat serta mematuhi protokol kesehatan dalam berkegiatan adalah hal utama yang harus selalu dilakukan. Kader PKK dan keluarga di Jakarta akan lebih konsisten dalam menggunakan masker, serta mengajak masyarakat lainnya untuk terus menggunakan masker setiap berkegiatan.
Para kader PKK juga akan terus berupaya menyampaikan informasi penanggulangan COVID-19 melalui berbagai kanal, seperti sosial media, aplikasi pesan instan, serta webinar dengan beragam topik menarik seputar kesehatan lainnya. Kunjungan Ketua Umum TPPKK untuk membagikan masker hingga paket sembako secara door-to-door turut dilakukan di kawasan Rumah Susun dalam rangka kampanye bersama Gebrak Masker. Harapannya, masyarakat semakin terbiasa menggunakan masker dan dapat bertahan melewati masa pandemi COVID-19. Virus COVID-19 ini tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal siapapun, dia hanya mengenal orang-orang yang tidak pakai masker. Kalau dia nggak pakai masker, kenal tuh virus, dia datang menghampiri. Ya. Saya yakin insya Allah dengan disiplinnya masyarakat memakai masker, juga menjaga jarak dan juga sering mencuci tangan, akan mampu menurunkan tingkat penularan virus COVID-19 ini. Mengutip pesan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta pada saat Hari Keluarga Nasional, dalam masa pandemi ini, mari menjadi keluarga yang saling menjaga dan saling peduli. Selain menjaga keluarga kita sendiri, tetapi juga kita harus tetap menjaga dan memperhatikan keluarga-keluarga lain di sekitar kita. Gebrak Masker Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta telah disaksikan lewat media sosial lainnya. Ada YouTube dari Dinas, YouTube Carik, Instagram PKK, Instagram Carik, Facebook Carik, Facebook PKK, dan juga Facebook Dinas. Sejumlah ada 12.766 yang menyaksikan acara pada pagi hari ini. Dari pohon terlihat dedaunan, burung kutilang terbang ke sini. Kami mohon Ibu Ketua Umum berkenan beri kata sambutan dan pengarahan di acara ini. Kepada yang terhormat Ibu Tri Tito Karnavian, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya cintai dan banggakan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, juga yang saya hormati para kepala dinas. Di sini ada Kepala Dinas BPBD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas PPA, PP, dan juga para jajarannya, dan para pengurus PTK Provinsi DKI Jakarta, serta yang berbahagia dan dibanggakan para pengurus Tim Penggerak PKK DKI Jakarta beserta kader PKK se-DKI Jakarta, yang saat ini saya yakin lebih dari 1.000 yang menonton, ya, baik ini langsung dari dalam room Zoom ataupun yang menonton melalui media sosial Facebook ataupun YouTube. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertatap layar bersama saya juga para pejabat Dinas DKI Jakarta serta Ibu Ketua PKK Provinsi DKI dan para kader sekalian. Hari ini kita bersyukur kita semua masih sehat, masih bisa terbebas dari virus yang sangat rentan bagi setiap orang sebetulnya, yaitu COVID-19, di mana salah satu daerah yang peningkatan jumlah penderita COVID-19 positif adalah DKI Jakarta. Setiap hari kita melihat, mungkin hari ini juga data kemarin adalah peningkatan tertinggi selama COVID-19 ini. Untuk seluruh Indonesia mencapai 3.000 orang, di mana penderita di DKI Jakarta itu adalah menyumbang 22% angka dari seluruh Indonesia, sehingga menduduki
nomor 1, ranking 1. Walaupun data ini mungkin ya, karena tidak seluruh daerah melakukan pendataan yang sama melalui tracing, yaitu pendataan secara pemeriksaan melalui random yang sama metodenya, tapi tetap saja kita memegang data yang sudah yang ada, yang valid, yang diakui di nasional adalah DKI Jakarta menyumbang 22% angka penderita COVID-19, di mana saat ini kita yang berada di DKI Jakarta pun harus waspada, berarti COVID-19 cukup mengancam bagi kita dan keluarga kita. Oleh dasar itu, saya, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, concern sekali dengan membantu pemerintah, di mana kita tahu PKK ini adalah lembaga yang bukan berdiri sendiri, namun berdampingan bersama dengan pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintah yang sudah direncanakan. Saat ini saya sangat mengapresiasi laporan Ibu Ketua PPAPP tadi dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang secara baik sekali melaporkan kegiatan-kegiatan PKK di daerah ini. Semuanya bagus dan saya apresiasi sekali bagaimana kerja keras dari mulai pemerintah DKI Jakarta yang diketuai oleh Bapak Gubernur, kemudian oleh para jajarannya di kelembagaan masing-masing, dan juga dari Ketua Tim Penggerak PKK beserta para pengurus DKI Jakarta sampai kader-kader dasa wismanya. Namun karena saat ini prioritas kita adalah menghadapi pandemi COVID-19 ini, menurunkan sebanyak-banyaknya angka penularan COVID-19, kita mempersempit pembahasan saat ini pada membantu pemerintah dalam menurunkan angka penderita COVID-19, yaitu dengan membagikan masker dan juga diikuti oleh sosialisasi tentang 3M, mungkin di DKI Jakarta, sosialisasi 3M, namun saya harapkan juga mungkin lebih dari itu, karena dengan cara hidup sehat, tidak hanya memakai masker, tidak hanya mencuci tangan dan jaga jarak, tapi ada juga dengan cara hidup sehat, antara lain berolahraga yang sesuai dengan kebutuhan, juga mengkonsumsi makanan gizi, dan terutama kepada ibu hamil dan anak-anak juga tidak lupa selalu memeriksakan diri, kemudian imunisasi yang pastinya harus tidak boleh ditunda-tunda. Sekarang saya ingin membahas soal membagikan masker, karena sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, PKK diharapkan untuk membagikan masker yang nantinya sebetulnya programnya adalah mensosialisasikan bagaimana pencegahan COVID-19 ini. Namun saya yakin bahwa sejak awal PKK sebetulnya tidak hanya membagi masker, juga sudah mensosialisasikan 3M seperti yang program di DKI Jakarta. Membagi masker saya yakin sudah dilaksanakan sejak awal, di mana pembagian masker sudah di Jakarta, dari data yang sudah diberikan sebanyak 20 juta helai kepada masyarakat, sehingga secara tertulis hitam di atas putih bahwa satu orang mendapatkan sekitar 2 masker. Usaha yang luar biasa yang patut diapresiasi, bahwa DKI Jakarta sudah memberikan dan membagikan ke masyarakat sebanyak 20 juta masker. Saya yakin bahwa masker ini sudah banyak sekali dibagikan dengan data tersebut, namun kita juga tidak menafikan angka-angka yang bergerak setiap hari
mengenai kenaikan angka penderita COVID-19 ini. Jadi tentunya ada hal yang salah di masyarakat. Mengapa angka kenaikan ini tetap tinggi? Ya, apakah karena maskernya kurang, ataukah karena maskernya ada tidak dipakai, ataukah maskernya tidak sampai, atau memang masyarakatnya ingin tidak mampu membeli dan lain-lain. Itu mungkin memerlukan penelitian tersendiri. Namun kita tidak bisa menunggu hasil penelitian seperti itu. Mungkin kita harus mereview ada apa masyarakat yang saat ini angka-angka kenaikan itu terus terjadi. Dalam hal ini PKK bergerak bersama pemerintah DKI Jakarta mengusahakan sebanyak mungkin membagikan masker. Mulai instruksi Presiden kemarin, saya lihat tadi data-data di per Kota Madia ya, itu masih belum mencapai, masih ribuan. Saya lihat dari mulai tanggal 12 sampai terakhir tanggal 24 masih ribuan masker. Mungkin kita bersama-sama bisa meningkatkan lagi jumlah masker yang bisa dibagikan dengan metode yang bisa mencapai langsung ke masyarakat, karena perintah ini adalah door to door, satu persatu, rumah ke rumah. Dengan adanya kader PKK yang ratusan ribu di DKI Jakarta ini, saya yakin hal itu mampu dilakukan. Saya pun insya Allah akan menyumbang 1 juta masker untuk DKI Jakarta sendiri. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK DKI bagaimana kita membuat sistem pembagian masker ini supaya bisa langsung ke ketua RT masing-masing, sehingga kami sudah mendapatkan data-data berapa banyak RT yang ada di DKI Jakarta, sehingga kita bisa mengklaster RT mana saja yang harus dibagikan, karena tidak semua RT juga harus dibagikan, mengingat mungkin dari tingkat sosial penduduknya menengah ke atas yang lebih menyadari tentang kesehatan, sehingga kita lebih menuju kepada masyarakat menengah ke bawah. Semoga kegiatan bagi masker di DKI Jakarta oleh PKK paling tidak kita menyumbangkan kontribusi kita, walaupun tidak banyak, namun bisa ikut membantu pemerintah dan khususnya mencegah masyarakat kita tertular COVID-19. Demikian Ibu-Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras dari semua stakeholder dan juga komponen-komponen pemerintah DKI Jakarta yang telah bersusah payah dan bekerja keras dalam menangani COVID-19 ini. Mudah-mudahan koordinasi dari kita, tim penggerak PKK pusat, juga tim penggerak PKK provinsi beserta stakeholder dan juga dinas yang terkait bisa berlangsung dengan baik. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama sebaik mungkin. Insya Allah kegiatan kita ini mendapatkan ridho dan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua kegiatan kita bisa berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Garam yang baik mengandung yodium, diberikannya pada makanan hangat. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum, arahannya akan selalu kami ingat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur, serta untuk menyempurnakan acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan.
Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memandu doa ini dengan berdoa menurut agama Islam bagi yang beragama selain Islam agar menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Kami tetap dapat bersilaturahmi dalam forum pertemuan ini di masa pandemi COVID-19. Walau ada jarak, tempat dan waktu, namun ini kami lakukan memenuhi protokol kesehatan. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan amanah yang diemban kepada kami dengan sabar dan ikhlas, serta penuh tanggung jawab. Allahumma bihaqil Fatihah, wa bisyiril Fatihah, wa bi'azamatil Fatihah, wa bihaqqi manzilat bisuratil Fatihah, ya farijal ham, wa ya kashifal gham, ya man dafi'al bala ya rahim, idfa' anil ghala wal waba wal bala wal fahsya wa munkar wa syuf al mukhtalifata wa sayyada wa minha wa ma dharaha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasah wa min buldanil muslimin ajma'ina amma. Ya Allah, dengan kebenaran surat Al-Fatihah, dengan rahasia yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, ya Allah, yang melapangkan kedudukan dan yang menghilangkan rasa sedih dan ketakutan. Allah Tuhan yang menghindarkan bala, hindarkan kami dari musibah, bala dan bencana, yang nyata maupun yang tersembunyi. Lindungilah kami ya Allah, para pemimpin kami, serta seluruh rakyat negeri ini dari musibah, bala dan wabah penyakit, terutama COVID-19. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, berilah kekuatan, kesehatan, dan kesabaran bagi para pemimpin kami. Juga terutama bagi tenaga medis yang terus berjuang meredam dan mengatasi penyebaran penularan COVID-19 ini. Ya Allah, jadikanlah negeri kami, khususnya Indonesia, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang sejahtera rakyatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah ikhtiar kami dan niat ikhlas kami, serta bimbing kami dalam menjalankan program gebrak masker ini. Berbagi masker untuk masyarakat, khususnya warga Jakarta, insya Allah bermanfaat untuk meredam penularan COVID-19. Niat ikhlas kami hanya satu, ya Allah, agar kami dan masyarakat Jakarta semua terjaga dan terpelihara kesehatannya, jiwa serta raganya dari penularan COVID-19 ini. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara selanjutnya foto bersama. Mohon berkenan, Ibu Ketua Umum, kita foto bersama. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan bersama Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Mas Andika, silakan. Sudah. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selesai sudah rangkaian acara laporan gebrak masker Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, sangat cantik burung cendrawasih yang ke sana. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti acara ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tito.